Saya hanya mau kembali di 1.000 hektar. Anda bayangkan berapa kerugian daerah ini, masyarakat ini. Potensi kerugiannya setiap tahun itu untuk 1.000 hektar kalau dihitung dengan jagung saja. Belum saya bilang tanam yang lain loh ya. Saya baru bilang jagung saja. Itu 11 M per 1.000 hektar. Ini siaran ini live di radio, juga live di YouTube. Ya begitu hitungannya, mau di apa dikata gitu. Baru kita bilang kita miskin, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa gitu. Padahal kita berpotensi rugi atau hilang uang 11 M yang sebenarnya itu berpotensi kita bisa tahan kalau kita kerjakan. Ya ini situasi real di masyarakat. Anda bayangkan untuk program tanam jagung panen sapi. Ini tadi saya baru bilang satu sisi bahwa secara keuangan orang bisa hitung dari real bisnisnya, harganya ya. Keluarga sekian, dia bisa sekian. Sekarang yang kedua, silakan Anda coba cek ini. Yang berikut adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi termasuk kabupaten langsung bisa bilang dengan program tanam jagung itu. Saya punya rakyat keluar dari kemiskinan 1.000 kakak, 1.000 orang keluarga keluar dari kemiskinan. Karena apa? Tadi kita pakai data yang 1.000 misalkan 1 hektar 1 keluarga ya. Ya dia langsung punya rekening bank. Dalam 4 bulan ini ada sekian belasan juta dia punya. 4 bulan aja loh. Hanya jagung atau komoditi. Kita belum mau yang lain. Belum kalau dia punya sapi. Kalau fair kita jujur bilang, dia punya tabungan di bank. Kenapa? Tadi jagung itu dipanen, hitungan seberapa ton, dibeli sama pembeli jagung, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening yang ada di Bank NTT. Ya pemerintah punya data loh, tinggal minta print di bank. Oh ini loh, dari 1.000 keluarga ini, namanya ini, alamatnya sini kan sesuai kan, kalau buku bank kan. Nama, alamat, RT, RW, by name, by address ini. Udah nih punya duit. Jadi saya dapat dia punya, kalau Anda tanya saya waktu saya dengar sedikit aja penjelasan, saya tangkap dia punya, oh ya, ini sebenarnya garis besarnya ini. Terus kita mau terus bilang bahwa kita miskin nih sebenarnya. Bagaimana? Dengan kondisi begitu buat satu komoditi jagung, belum di sekitar jagung itu ada tanam ubi, ada apa, itu stok makan. Tapi kan sekali lagi saya bilang, adakah yang menceritakan ini dengan seru dan berapi-api dan memberikan argumentasi kenapa menurut Anda baik program ini? Ya, saya omong ini karena saya petani ya, saya juga mengerjakan di kebun. Kalau Anda bilang, wah kau omong aja, oh Anda lihat saya punya YouTube ya. Saya pikul tangki, semprot lahan jagung, semprot bawang merah kalau kami tanam. Ya untuk makan lah sehari-hari, sayur juga. Dan itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius, bukan karena acting ada diambil video, tidak. Memang saya kalau jadwalnya semprot pupuk saya pergi. Luasan 1 hektar ya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua. Ya kerja gitu. Artinya saya rasa bahwa sebenarnya dengan program itu kalau dia jalan ya dan diterima oleh bupati-bupati ya, dengan antusias, dengan bergembira gitu. Waduh, itu potensi pendapatan kita itu luar biasa. Tapi ya dengan berbagai alasan kita bisa bilang aja silih, termasuk kita rakyat. Coba itu dijadikan isu misalnya, dikhotbahkan di minggu, diceritakan, dihitungkan betul, sampaikan ini potensialnya. Kemudian dibicarakan oleh camat, oleh lurah, sehingga bisa mengatur itu di RT RW bagaimana ternaknya. Anda bisa bayangkan potensi pendapatannya itu seperti apa. Mungkin siapa yang mau bicara itu? Bahkan mungkin ada yang sengaja tutup-tutupi, tidak mau cerita, tidak mau bicara. Ya biar aja lah. Gitu. Mungkin karena entah lawan politik atau apa. Karena itu saya berulang kali bilang sudah dari tahun lalu kan, siapa yang menceritakannya, yang membawa cerita ini itu ke masyarakat?
Sehingga masyarakat tangkap. Waduh, bayangkan saya selama ini tidak pernah tanam jagung ya. Saya tidak pernah tanam jagung. Begitu saya selama ini dari tahun 2012 saya tanam sayur. Ya, kalau tanam sayur, picek, pakcoy, tomat, itu kami udah bertahun-tahun. Jagung tidak pernah saya tanam di kebun, tidak pernah. Tapi begitu saya dapat pemahamannya dari Pak Handoyo, ya, pengusaha jagung, kemudian Pak Ketuteron itu yang pernah talk show di sini juga live di Zoom dari Mataram. Kemudian saya dengar penjelasannya Pak Gubernur dan Pak Kepala Dinas Pertanian, ini masuk akal, masuk itu. Bayangkan tuh Pak Ketuteron dari Bima atau dari Sumbawa bilang kita hanya harap Tuhan Allah kasih hujan saja, itu udah cukup. Panen dia 2 orang, satu keluarga 2 orang urus 10 hektar. Ya, Anda bisa bayangkan kalau dia urus 10 hektar, dia punya modal yang habis kan berarti kan untuk bibit dan lain-lain kan sudah 100 juta. Ya bisa pinjam bank pasti kasih kok kalau dia tahu 10 hektar. Karena bank juga tahu kalau dia panen 2 bulan berarti dia ada 280 dong sebentar. Kalau dia potong 100 dia masih ada 180 kan gitu. Bank juga pasti hitung, kasih lah kalau begitu, itu kan hitung-hitungan gampang dan mudah, 4 bulan kok selesai. Jadi waktu saya dengar itu saya bilang, wah ini program bagus. Dan ini masih disuarakan gitu. Pertanyaannya ini suara di Max FM siapa lagi yang bawa begitu, dia jadi menggelinding itu. Makin banyak orang mengerti. Dan ini tidak main-main loh. Saya sampai waktu itu dibilang sama Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang saya wawancara di radio, ada wawancara masih simpan rekamannya. Dia bilang kami akan kirim 1000 ton. Saya tanya kapan itu waktunya. Rencananya saya mau pergi lihat betul tidak itu panen. Itu apakah hanya gaya-gaya saja gitu atau kamuflase? Apakah itu hanya pencitraan gitu ya, karena wah gubernur punya program pencitraan ini bagus nih. Jadi pokoknya 1000. Saya kepingin pergi, cuma memang waktu itu tidak pas waktunya, tidak ketemu. Tapi nggak tahu, saya cek loh, saya pergi. Akhirnya saya di luar dari jadwal itu saya pergi sampai ke Waikuri. Saya lihat jagung di ini laut nih, pantai utara, pantai selatan itu kan laut besar itu. Mulai dari Wetabula dia dari Laura dia pergi sampai ke Waikuri, Kakudi itu kan itu pantai besar, pantai selatan tuh, ombak besar itu kan. Itu dekat pantainya itu ada jalan. Sebelah jalannya itu atau kiri kanan jalan itu penuh dengan jagung. Dan saya tidak puas itu, sampai itu saya tanya, kebetulan ada kawan saya, ini Bapak Kesa nih mukanya kan juga kerja di ekspedisi, saya tanya. Beliau bilang begini, wah kakak kami juga heran ini. Ini dari bulan lalu itu, dari Oktober, waktu panen itu kontainer 20 feet itu penuh dengan jagung. Anda bayangkan. Jadi 1000 ton itu bukan kali-kali, bukan omong-omong, itu betul itu. Dikirim begitu. Itu panen perdana loh di musim panen kedua itu kemarin. Bayangkan itu. Ya tentu saja hewan diatasi ya, karena kalau tidak di kodi ya Anda lepas hewan, kalau orang datang tombak selesai. Apalagi misalkan sudah diatur misalkan ya musim tanam loh. Barang panen bagus. Ya, saya kira kalau kita tanggap itu pesannya dan itu bisa dijadikan program gitu ya, entah itu oleh Pak Camat, oleh Pak Lurah, atau itu uang tersedia di masyarakat cukup besar. Tapi kan kalau tidak, kita potensial ruginya atau potensial lossnya hilang itu, hilang kemungkinan pendapatan kita itu sampai segitunya, sadis kan. Bayangkan kalau 2000 hektar, bayangkan kalau 5000, 10.000 misalnya yang bisa ditanami jagung. Ya. Mungkin juga petaninya ya tahun pertama oke lah dapat bantuan masih terima. Begitu tahun kedua dia tanam sendiri, tidak tunggu lagi bantuan. Tidak perlu tunggu lagi modal dari itu pengusaha, kan dia sudah ada modal dan dia tahu tanam pasti panen. Kalau kita tahu tanam pasti panen dan tahu dia punya nilai pasarnya kan. Karena apa? Percayalah kawan, jagung dia tidak akan turun tuh, karena harganya itu mau bagaimana bisa turun. Di Indonesia saja tidak ada jagung, kurang sampai dengan 6 ton. Jadi kalau ada jagung di mana masih dikejar ya, karena
Kenapa begitu ya? Karena jagung itu merupakan sumber atau apa ya, komponen utama dalam pakan ternak. Jadi baik kasih makan ayam, ayam pedaging, ayam petelur, sapi dan lain-lain itu pasti butuh jagung. Jadi karena dia kurang 6 juta ton misalnya secara nasional, dibanding dia beli di Australia atau dia beli di sana, kalau harganya selisih masih bisa untung di NTT, kenapa tidak? Dia ambil di Sumba kan gitu. Ya karena itu misalkan kalau itu rutin dan hasil alam bisa bagus, itu tadi yang kalau kita bicara di hari Selasa di apa itu di strategi bisnis, kita akan ketemu pengertiannya bahwa dengan begitu kalau ada barang dikirim ke sini pulang bawa barang, bisa jadi ongkos barang kirim bisa jadi murah. Tidak seperti sekarang ongkos kapalnya bisa mahal sekali gitu. Karena dia pulang kosong, dia datang dengan penuh kontainer, pulang tidak ada barang kan. Ya, ini sekedar pembicaraan kita kawan. Jadi sekali lagi ya, saya kira apa saja bukannya program jagung. Kalau program yang bagus itu tidak jadi bahan bicara secara meluas misalkan ya. Entah karena strategi untuk itu juga tidak jalan atau karena memang tidak ada yang mau cerita, agak susah dikembangin. Anda percaya aja kawan. Tapi kalau itu misalkan program itu ya, masyarakat tahu betul untungnya, tahu betul hasil atau prospeknya gitu ya. Kemudian semua ekosistemnya jalan, ada yang beli, ada yang support macam-macam begitu. Dan itu dijadikan jadi bahan bicara di mete-mete, di warung-warung, di warung kopi, orang ketemu apa, jagung nih, jagung. Ya, pastilah kita bisa bilang itu bukan potensial kerugian. Kita pasti akan ambil itu jadi keuntungan karena orang kerja. Saya optimis ya kawan, belalang terlihat hasil dan saya kira ini sudah kelihatan. Hujan yang panjang, kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah ya, di kabupaten itu berjalan baik ya. Orang kasih tahu di mana ada lokasi belalang, langsung satgasnya datang dan segala macam. Ini kan wah modal yang besar sekali gitu. Ya sama dengan masalah belalang kan, ketika belalang itu tidak jadi bicaraan semua orang ya diam-diam aja. Petani aja berteriak oh ya, tapi ketika itu jadi isu semua orang gitu ya. Panglimanya bicara secara lokal bahwa ini masalah kita dan itu jadi masalah semua orang, selesai orang akan berbondong-bondong bicara itu. Tapi ya selama tanam jagung panen sapi ini masih hanya jadi isu politik gitu ya, kan isu ekonomi kesejahteraan rakyat yang dilihat gitu, ya orang pasti tidak mau bicara. Padahal kan sebenarnya baik siapa aja kita kan masing-masing dituntut untuk bisa mensejahterakan kota kita kan gitu. Entah kita di dalam politik atau di luar politik, entah kita anggota DPR atau bukan, entah kita itu ASN atau tidak kan. Secara iman kan orang itu kan sebenarnya dituntut untuk ikut mensejahterakan kota Anda, kota kita. Caranya gimana? Macam-macam. Ya saya bisa lewat radio begini gitu kan. Bisa menceritakan seperti tadi yang saya cerita. Bisa juga ikut di kebun ya. Kalau kerja dengan beberapa orang mungkin mereka lihat itu potensial untuk dia ke depan gitu. Ilmunya dia punya. Anda misalkan apa gitu. Ya, masing-masing orang bisa melakukan cara-caranya seperti itu. Tapi kan kalau hal-hal baik itu kita diem gitu, kita tidak omong, siapa yang speak up? Siapa yang mau cerita? Sekali lagi, saya kasih hitungan gampang biar bisa hitung. Kalau kita hitungan minim sekali, kalau 1000 hektar kita tidak kerjakan, capital loss kita, gitu, kehilangan keuangan kita, itu 11 M. Per tahun untuk 1 kali masa tanam. Kalau kita hitung kita bisa tanam 2 kali 22 M untuk 1000 hektar. Nah, kalau Anda merasa tidak ada artinya ya sudah biar. Tapi kalau saya melihat itu sebagai kerugian yang amat sangat. Baik kawan, untuk yang ini udah mau jam berapa ya? Saya pamit ya juga ya untuk yang ada di YouTube ya nanti. Kita ketemu dengan kesempatan ya kawan ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya pamit.